Selamat sore, selamat datang di KTP Kaki Tanah Papua. Bersama saya, nama saya Maria Roselewuk, dan juga telah hadir di sini dua rekan narasumber kita. Di sebelah saya, Kakak Lucy bisa memperkenalkan diri. Baik, nama saya Lucy Awong dari HWDI. HWD itu apa? Himpunan Wanita Indonesia Wanita Disabilitas. Disabilitas. Dan juga Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beno, saya dari Komunitas Peduli Kasih Manokwari, Papua Barat. baiklah teman-teman, sore hari ini kita akan berdiskusi tentang disabilitas dan juga isu-isu seputar disabilitas yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga yang terkait dengan COVID-19. Kita akan memulai. Saya akan bertanya kepada Pak Beno, apa motivasi awal Pak Beno berkecimpung di dalam organisasi Komunitas Peduli Kasih Manokwari? Yang pertama-tama, saya pribadi sendiri salah satu difabel atau penyandang disabilitas. Saya terjun langsung karena ke lapangan dan ikut mengambil bagian dalam kegiatan disabilitas ini karena yang saya lihat ini kan masih banyak PR sendiri untuk kita disabilitas. Dorang lahir tidak terlihat mata secara langsung oleh pemerintah. Saya dari situ mengajak teman-teman. Baik Pak Beno, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Ibu Lucy tentang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang ada di Provinsi Papua Barat. Kenapa Ibu Lucy mau bergabung bersama dengan organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia? Jadi kebanyakan juga teman-teman yang tidak tahu, akhirnya kita jalan data, mereka baru tahu bahwa kita ada pengurus yang untuk mendampingi mereka, bahwa mereka kasih tahu mereka bahwa kita adalah penyandang disabilitas himpunan wanita itu, kita harus bersatu. Jadi kita jalan data itu sudah berjumlah untuk himpunan wanita Indonesia untuk perempuan ya, perempuan wanita, perempuan itu sudah disabilitas berjumlah 173. Itu semuanya kita bisa belum jalan. Kalau kita data semua berarti ada lebihnya. Itu yang di apakah keseluruhan di Provinsi Papua Barat ataukah masih sebatas Kabupaten Manokwari, Ibu? Masih sebatas Kabupaten Manokwari. Kita belum jalan untuk semua. Oke. Baik. Terkait COVID-19, saya melihat bahwa keterkaitan keikutsertaan KPK, Pak Beno dan juga Ibu Awong dalam penanggulangan COVID-19 ini, saya melihat sendiri bahwa Pak Beno dan juga Ibu Lucy terlibat langsung dalam. Mungkin Ibu Lucy bisa ceritakan sedikit bagaimana bisa bergabung di dalam Satgas COVID-19. Kita bergabung dalam Satgas COVID-19 ini karena kita sebagai penyandang, kita juga harus menjaga kesehatan untuk teman-teman kita dari penyandang disabilitas. Ya, apa yang kita ikut kegiatan itu dan kita dengar, kita juga sampaikan buat teman-teman untuk harus menjaga kesehatan juga di rumah, baik di luar ataupun di dalam rumah. Yang kebanyakan itu yang di dalam rumah itu memang tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus sampaikan juga buat mereka bahwa kita ikut sosialisasi mengenai COVID-19. Kita juga harus sampaikan buat teman-teman penyandang yang ada di dalam rumah. Baik Pak Beno, bagaimana keterlibatan Pak Beno dalam Satgas?
Mungkin bisa diceritakan sedikit? Awal COVID masuk di Manokwari, saya terlibat langsung di tim Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari. Itu kita direkrut dari lembaga-lembaga. Saya ikut terlibat langsung di dalam. Jadi awal kegiatan kita di dalam waktu itu sosialisasi pengenalan COVID-19 dan kita masuk juga ke tahap yang berikutnya, yaitu sosialisasi penyebaran. Dan saya ada beberapa bulan di Satgas waktu itu, ada kasih masker untuk disabilitas, ada beberapa disabilitas waktu itu dia selama, dan sempat ada kasih bingkisan dan bagaimana mengajarkan teman-teman waktu itu untuk terutama teman-teman disabilitas untuk bagaimana bisa mencuci tangan dengan baik, bisa menjaga jarak, bagaimana kita bisa terhindar dari Kerumunan. Ya, terhindar dari COVID. Apakah ada tantangan? Kalau tantangan untuk saya sih ya berhubungan dengan pengalaman itu, kita harus turun ke desa-desa, seperti yang paling terjauh itu di Manokwari Utara, kan, kalau tidak salah itu di bagian Breni sana. Iya. Panturan. Iya. Pantura. Itu kita di dalam tim itu kan kita dibagi menjadi 5 kelompok, dan saya sempat dapat di kelompok 5. Kebetulan di situ kita punya teman, kita 5 orang, satu tim 5 orang. Saya sendiri yang disabilitas, tapi puji Tuhan saya bisa sendiri, bisa bawa mobil, saya bisa bawa motor. Dan untuk tantangan sih pasti ada, seperti hujan ya, kadang kita jalan di lapangan itu kan kita harus kembali ke Satgas baru kita makan, kan, kita kembali ke pos baru kita makan. Jadi kita bagaimana di dalam tim itu kita diajarkan untuk bagaimana menjadi relawan. Itu kita sebelum menghidupkan orang, kita harus bagaimana bisa hidupkan kita punya diri sendiri. Jadi itu tantangan-tantangan mungkin buat saya, bagaimana kita harus contoh kita apa, pergi bisa ke jauh, ke luar kota. Kita pernah ke Mansinam untuk monitoring kegiatan kembali, dan itu karena waktu itu lockdown kah yang untuk antar, jadi kita sempat tertahan di Mansinam beberapa jam karena tidak ada akses. Baik, untuk HWDI sendiri Ibu Lucy, apakah ada program-program yang sudah dikerjakan untuk teman-teman disabilitas dari HWDI? Program yang kita masukkan itu belum pernah dijawab-jawab. Jadi ya mau bilang jalan juga salah-salah, mau bilang tidak juga salah-salah. Ya, jadi itu kendalanya dari situ. Jadi mungkin kalau bantuan-bantuan yang dikasih oleh pemerintah dari HWDI, bukan HWDI untuk yang dapat sendiri, tapi kita semua yang namanya penyandang disabilitas, kita bagi untuk semua sama rata. Pernah ada kunjungan ke perpustakaan Bartolomeus. Apa yang dilakukan saat itu HWDI kepada perpustakaan Bartolomeus? Perpustakaan Bartolomeus di Borasi, kami ada memberikan bantuan buku untuk perpustakaan di Bartolomeus, penyerahan buku untuk penyerahan buku baca untuk anak-anaknya di sana. Dan di sana juga ada beberapa teman penyandang juga di sana ya, di perpustakaan Bartolomeus. Pondok Pinang, bantuan untuk perbaiki dia punya pondok, terus cuci motor, terus ada bantuan dana sedikit untuk teman-teman tunarungu. Pak Benus, kita punya kegiatan, sengaja kita posting dua kategori disabilitas, yaitu disabilitas berat dengan ODGJ. ODGJ. Nah,
ODKB dengan ODGJ. Ada tanggapan masyarakat, anggota dewan. Kita punya kegiatan itu kegiatan bansos lewat komunitas untuk disabilitas, untuk ODGJ, untuk ODKB. Berarti sudah ada keterlibatan dari pemerintah? Iya, karena kita dari komunitas waktu itu sudah ketemu dengan kepala dinas. Puji Tuhan sempat waktu itu ditanggapi baik oleh Polda untuk pembagian kursi roda waktu itu. Oh, iya, iya. Nah, dari Barreskrim 15 kursi roda, ditambah lagi ada 5 kursi roda juga dari salah satu teman donatur ODGJ. Belum ada penanganan serius sih sebenarnya. Apakah ada perhatian, kepedulian dari pemerintah untuk kerja-kerja dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia? Perhatian dari pemerintah itu, Ibu Pendeta Shirley sangat peduli dengan teman-teman Himpunan Wanita Indonesia. Dia selalu lobby kepada pemerintah, ya kita selalu dapat bantuan juga dari pemerintah. Oke, saya akan kembali ke Pak Beno. Pak Beno, upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meminimalis mengatasi tantangan atau hambatan? Sejauh ini kita berupaya, berupaya yang artinya kita datang dari awal ini kan karena peduli sebenarnya. Nah, tapi yang orang tua dapat ini kan cuman buku rekening. Sementara ATM-nya itu orang tua tidak tahu. Nah, ternyata orang tua telusuri itu dan sudah ketahuan. Oknum sendiri dari dinas terkait sudah mengaku kesalahan dan itu sempat dipakai, dia makan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sementara Ya. yang disabilitas berat ini tidak sepersen pun tidak mendapatkan Memang sama sekali. apa yang seharusnya dia dapatkan, ya. Banyak keluhan-keluhan dari orang tua. Untuk saya coba pendekatan dengan orang tua. Cuman masalah kita ini kan sekarang begini. Kalau kita masalah peduli sih peduli. Cuman tantangan kita apabila kita masuk ke pemerintah yang harus berhadapan dengan pemerintah. Terkadang kita dibatasi dengan aturan. Kita dibatasi dengan aturan. Tapi selain daripada aturan, ini kan ada yang namanya kebijakan. Apalagi ini kita urusan disabilitas. Apalagi dia sakit. Nah, permasalahan yang saya dapat, yang komunitas alami sampai sekarang 1 tahun. Kita punya proposal pengobatan, rujukan 1 tahun ada di dinas kesehatan kabupaten. Iya. Dengan alasan dinas tidak punya biaya. COVID-19 ini untuk teman-teman penyandang disabilitas. Ya, kalau untuk bantuan untuk COVID-19 ya memang pemerintah perhatikan. Itu dari itu kerja keras HWDI, ya, kalau tidak salah itu ada sekitar 275 ya penerima bantuan tangan kasih. Baik teman-teman, kita masih di kaki tanah Papua. Kita sudah sampai di penghujung acara diskusi singkat bersama 2 narasumber kita. Kita berharap pemerintah ataupun simpatisan teman-teman, mari kita bersama membangun inklusi yang ramah dan juga kita peduli dengan teman-teman disabilitas, baik yang ada di Manokwari maupun di Provinsi Papua Barat. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Asemo.